pada puncak keputusasaan saya. Ketika terngiang kalau mati pergi mana, pergi surga atau pergi neraka, saya pergi ke toko buku Kristen. Saya mau mencari buku untuk menguatkan iman saya. Tetapi ternyata inilah, Masya Allah, Allah itu luar biasa. Ya. Di toko buku Kristen, toko buku Kristen, toko buku sekawan di Solo, justru saya menemukan buku judulnya Akhlak Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Jadi saya menemukan Islam itu bukan tiba-tiba. Saya masih ingat ketika saya sekolah minggu. Saya sekolah minggu. Waktu itu diajari nyanyi, sudah mati pergi mana, pergi surga apa pergi neraka. Itu terngiang-ngiang. Terus ada lagu lagi, berlayar ke surga, mari naik kapal Tuhan jurumudi. Itu dari kecil saya diajari lagu itu. Kemudian pada waktu itu saya bangga jadi orang Kristen. Umur 13 tahun saya setiap tahun ikut, kalau Pak Martin mungkin tahu ya, di I3 ada kebaktian tahunan setiap tahun. Nah, saya setiap tahun mulai saya umur 13 tahun saya dikirim orang tua saya ke sana. Jadi saya tahu Pak Sinoman, saya tahu Pak Oktav, begitu. Ya. Dan ketika itu ada pendalaman Alkitab. Ya. Kalau dari kecil berlayar ke surga, naik kapal Tuhan jurumudi. Lalu saya di sana kenal ayat, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya, berarti ada tugas pengutusan. Saya mulai bertanya, ketika diutus berarti ada SK. Nah, mana SK-nya Tuhan menyuruh Kristen? Itu yang saya cari. Di dalam Alkitab secara eksplisit tertulis kata perintah dari Tuhan untuk menjadi Kristen. Saya mulai bertanya, dan saya berapa kali sampai dikira saya kemasukan kuasa kegelapan. Kalau bahasa orang Islam diruqyah, ditengking dalam nama Tuhan Yesus, ya, kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuhnya Dewi keluar. Karena saya selalu menanyakan, mana perintah di dalam Alkitab Tuhan menyuruh Kristen? Kenapa Yesus gak pernah Natalan, sementara saya Natalan? Kenapa kuduskanlah hari Sabat, Sabat itu Sabtu? Kenapa saya ke gereja Minggu? Dan ternyata dari Sabtu menjadi Minggu bukan perintah Tuhan, tapi Kaisar Konstantin tahun 321. Nah, sementara Yesus bilang, yang kamu laksanakan ini ajaran manusia. Berarti saya jadi Kristen ini ajaran manusia dong. Lalu kalau ajaran manusia, apakah saya bisa sampai ke surga? Mulailah saya mencari. Agama saya Kristen Protestan, sebelum Kristen, gereja saya GPIB, di Lombok GPIB Immanuel Mataram Lombok. Saya sekolah di sekolah Katolik, SD Katolik Santo Antonius, Mataram Lombok NTB, Amparan Lombok NTB. SMP saya SMP Katolik. Saya mulai belajar Katolik. Ternyata kalau di Kristen konsep Allah Bapa Putra Roh Kudus sudah bikin bingung. Di dalam Katolik ada Bunda Maria lagi, tambah bingung. Saya punya teman Hindu, kalau di Kristen Allah Bapa Putra Roh Kudus, di Hindu ada Brahma Siwa Wisnu, semakin bingung. Tapi saya nggak tertarik masuk Islam. Karena apa? Sejak kecil doktrin yang begitu buruk tentang Islam itu sudah menancap. Saya besar di Pulau Lombok yang mayoritas beragama Islam.
doktrin yang buruk tentang Islam itu sudah ditancapkan sejak kecil. Jadi Kristen enggak, Katolik enggak, Hindu enggak, Islam juga enggak. Saya mencari. Sampai ketika adik saya S2, sekolah pendeta S2 di Institut Tyrannus, saya mulai tanya sama dosennya pendeta. Ini mungkin dosennya pendeta bisa menjelaskan pada saya. Konsep Trinitas, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu yang tiga yang satu. Nah, kalau tiga di dalam satu, ketika yang satu mati maka habislah semuanya. Ya. Saya dikasih perumpamaan apapun, saya tidak bisa menerima. Saya mencari, 13 tahun saya mencari, 24 tahun saya mencari sebuah kebenaran mulai umur 13 tahun. Dan saya menemukan ketika umur 37 tahun, pada puncak keputusasaan saya. Ketika terngiang kalau mati pergi mana, pergi surga atau pergi neraka, saya pergi ke toko buku Kristen. Saya mau mencari buku untuk menguatkan iman saya. Tetapi ternyata inilah, Masya Allah, Allah itu luar biasa. Ya. Di toko buku Kristen, toko buku sekarang di Solo, justru saya menemukan buku judulnya Akhlak Islam. Saya baca buku itu karena saya orang hobi membaca buku. Saya baca buku itu. Ternyata ajaran Islam itu luar biasa, bukan biasa di luar. Kenapa? Ada kepastian. Mulai hubungan dengan Allah, akhlak kepada Allah, sampai akhlak kepada tanaman, akhlak terhadap air, semua ada. Mengatur seluruh aspek kehidupan. Tapi saya tidak menerima begitu saja. Ya. Setelah saya baca buku itu berulang-ulang, kemudian saya diskusi dengan seorang ustadzah. Saya bilang, ustadzah, saya ini agama saya Kristen. Saya sudah nyari di Alkitab perintah beragama Kristen dari Tuhan, tidak ada. Sekarang ustadzah bisa tidak menunjukkan perintah beragama Islam? Kalau bisa saya mau masuk Islam, kalau enggak saya enggak mau. Ustadzah tadi tunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 102 bagian akhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Saya bilang, saya cari kata-katanya yang Islam, bukan muslimun. Luar biasa. Ustadzah tadi dengan sabarnya menyampaikan pada saya Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, kata Islam secara eksplisit disebutkan, sekali-kali tidak diterima darinya. Tidak diterima berarti ditolak, dan di akhirat dia termasuk orang rugi. Saya masih bertanya lagi, kenapa selain Islam ditolak Allah? Jawabnya, inna dina indallahil Islam. Indallah artinya apa? Milik Allah itu Islam. Jadi milik Allah adalah Islam. Maka saya kemudian masih ditambah lagi di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, waraditu lakumul islamadina, dan telah kuridhoi Islam jadi agamamu. Maka ketika itu saya menyerah. Setelah 24 tahun saya mencari sebuah kebenaran, saya menyerah. One way, satu jalan menuju ke surga hanya dengan Islam. Maka ketika saya sudah menemukan jalan di dalam Islam tadi, seperti Ko Henry, moto hidup saya, siap berjuang dan mati untuk Islam. Kenapa? Kalau pemain sepak bola, bonek dari Surabaya, mati sangit bahasa Jawanya, mati membela bola saja dilakoni. Tapi kenapa saya mati syahid di dalam Islam? Kenapa tidak? Dan saya menjadi Islam, saya sudah berbuat. Ya,
Saya sudah mencintai Allah melebihi apapun. Melebihi cinta saya terhadap harta saya, melebihi cinta saya terhadap keluarga besar saya. Karena apa? Saya sudah dapat jaminan surga dari Allah dan itu real. Maka saya tidak takut mati. Maka jawabannya, ya sudah mati pergi mata, pergi surga atau pergi neraka. Saya bilang pergi surga. Kenapa? Karena Allah yang menjamin. Tinggal saya sekarang, tugas saya adalah melaksanakan Islam ini secara kafah. Dan yang kedua adalah di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Jadi kalau saya berdakwah dalam rangka yang pertama, kalau saya sudah menemukan kebenaran dalam Islam, ya, maka tugas berikutnya, jagalah dirimu dan keluargamu. Maka saya punya tugas untuk menjaga keluarga dalam hal ini. Keluarga saya adalah saudara-saudara saya Muslim. Maka tolong Bapak Ibu, ya, sampaikan kepada teman-teman pendeta, teman-teman penginjil, jangan seret keluarga saya. Mereka yang masih lemah imannya, biarlah mereka belajar Islam tanpa dipengaruhi beras, supermi, suparmi maupun suparman. Mari kita berjalan di rel masing-masing kita. Lakum dinukum waliyadin. Mari kita jujur di dalam kita melaksanakan agama kita. Jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih atas kesempatannya. Kita berbeda agama bisa tetap rukun karena kita berjalan di rel kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.